Gajah. Iya. Gajah. Gak ada ijazah. Dari PSI. Logonya baru loh, Mbak. Logonya baru. Iya, Logonya kan gajah, nggak punya ijazah. Saya kalau Itu omongan netizen loh itu ya. Itu omongan netizen. Semua kan kayak gitu kan. Jadi artinya tuh ngapain berubah jadi gajah? Oh, nggak punya ijazah. itu gimana tuh Mas? Ya itu kalau kata Mas Roy. Netizen bukan kata saya. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis ya. Jadi kita minta equality. Yang baru, waduh, saya sampai kaget sekali begitu lihat logonya. Ini dominannya bukan merah putih lagi, tapi merah hitam. Jadi ini saya jelasin satu persatu ya. Ini kepala gajah ini dipenggal merah, dan kita lihat gajahnya sombong menghadap ke belakang. Dia itu lihat ya, tidak punya telinga, jadi nggak bisa dengerin. Sombong, hitam ini ibaratnya bawahannya itu diinjak. Jadi ini yang injak kepalanya sendiri, dan dia makin lama makin turun, makin jatuh. Buntutnya di belakang lihat ya. Karena logo pada umumnya itu pasti arahnya akan diarahkan ke sana. Artinya kalau ini diarahkan ke kiri itu mundur. Kalau ke kanan itu maju. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya. Nah ini kalau ke kanan itu maju, yang ke sini itu mundur. Nah, terus sudah mundur menukik ke bawah. Lihat bagian belakangnya nih. Dia kayak nggak kuat menahan kepalanya ini. Jadi kepalanya ini minta naik terus, minta semakin tinggi. Jadi ini mungkin kalau di bayangan sebuah perusahaan itu pimpinan-pimpinan di atasnya minta diagungkan setinggi langit, yang bawahnya nopang menahan. Tapi suatu saat nggak akan tahan ini. Gue mau ngasih input ya mengenai simbol terbaru Partai PSI. Nggak apa-apa ya Partai PSI. Dulu kan PSI nyebutnya Partai Solidaritas Indonesia. Sekarang jadi Partai Super TBK. Entah super apa ya. Superman kali ya. Ya, jadi ini kan simbolnya gajah nih. Gajah ini kan memang simbol kecerdasan, ilmu pengetahuan begitu. Jadi menurutku tidak tepat untuk sebuah partai. Ya, ini tepatnya untuk lembaga pendidikan. Seperti Ganesha Operation yang juga pakai simbol gajah gitu, Dewa Ganesha gitu kan. Tepat gitu loh. Tapi kalau gajah ini untuk menjadi simbol partai menurutku kurang tepat. Apalagi kan partai PSI ini kan partainya anak muda gitu loh. Anak muda kalau disimbolkan dengan gajah itu kayaknya enggak deh. Gajah ini kan makhluk yang umurnya cukup tua gitu loh. Ya, 60 sampai 70 tahun. Tapi ada satu menurutku hewan yang paling tepat untuk merepresentasikan anak muda. Ya. Hewan yang dinamis, hewan yang sangat kompak, honeybee, yaitu lebah madu. Bagus tuh logonya lebah madu gitu loh. Ada sarangnya sedikit gitu kan. Heksagonal ya kan. Menurutku bagus karena kan lebah madu itu memberikan manfaat. Memberikan madu, menjadi obat. Ya kan? Dan simbol daripada kerjasama untuk menghasilkan sebuah madu. Dan ada ratunya. Ya kan? Yang bercokol di situ. Yang merepresentasikan senior daripada partai ini gitu. Benar nggak netizen? Iya, PSI jangan gajah lah. Nggak cocok untuk jadi simbol partai. Memang gajah itu kan kesannya gendut gitu. Banyak makan ya kan. Perutnya buncit gitu. Tapi di sini perutnya kurus, mungkin ini anak gajah kali ya, bukan induk gajah. Oke, dan juga nggak ada telinganya, berarti dia nggak mau mendengar keluhan rakyat dong. Seharusnya ada telinganya. Gajah itu kan identik dengan gading dan telinga yang besar. Ya, jangan-jangan ini gajah sirkus. Heboh, logo PSI ganti gambar gajah. Dan parahnya, netizen mengartikan gambar gajah itu nggak ada ijazah. Jangan nggak ada ijazah. Mungkin gajah itu Gajah Mada karena kuliahnya di Gajah Mada. Tapi kalau menurut penafsiran saya sih, kenapa gambar gajah? Gajah ini mau melawan macan. Jadi kalau gajah udah marah, macannya bisa diinjak-injak, bisa
gendol-gendol dibanting-banting itu macannya itu. Macannya siapa? Yang bilang macan Asia itu mungkin ya. Mau dimakan tuh sama gajahnya. Kalian paham kan? Paham kan? Tafsirkan sendirilah. Enggak. Ini karangan, ini kartun. Kartun. Kalau saya sebagai masyarakat ya, sebagai rakyat ya, lebih suka dengan logo PSI yang lama. Kalau logo PSI yang baru itu terkesan kayak logo semen. Semen. Kalau kalian mikirnya itu logo apa? Hah? Logo permen. Dah. Ya mudah-mudahan ini bukan paten ya, atau ini hanya rumor. Saya berharap logo PSI tetap logo yang lama. Padahal saya dulu pernah punya cita-cita gabung PSI. Tapi karena logonya udah gambar gajah, saya nggak mau. Ya mudah-mudahan ini bukan permanen lah. Balik lagi ke logo yang lama ya. Aduh, serem ya. Gajah nggak ada ijazah. Gajah Mada. Weh. Oh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana PSI ini masih hangat dibicarakan, PSI ini masih hangat untuk didiskusi lantaran bagaimana logo gajah mereka ini, teman-teman, mendapat respon yang pro kontra dari masyarakat. Bagaimana gajah, ya kata orang sih nggak ada ijazah ya. Ini yang masih menjadi lucu-lucuan di media sosial. Jokowi katakan bahwa ijazah ini keren, teman-teman ya, atau gajah ini keren, sesuai permintaan pasar dan sebagainya. Banyak juga yang mengatakan bahwa logo gajah ini adalah seperti gajah mengamuk, sombong dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi bagaimana gajah PSI ini masih dibicarakan saat ini ya. Kita tahu bahwa PSI ini adalah partai yang baru kemarin sore, teman-teman ya, masuk di politik Indonesia kurang lebih 10 tahunan ya. Kemudian bagaimana PSI merubah lambang atau logo mereka ini ya menjadi sebuah partai, bahkan bukan hanya lambang yang berubah tetapi warna juga, teman. Yang tadinya merah putih sekarang menjadi merah hitam. Inilah yang menjadi olok-olokan masyarakat juga ya. Terlepas dari itu bahwa banyak juga yang menduga PSI ini akan menjadi rivalnya PDI Perjuangan ya. Ini kan kacau dan lucu, teman-teman ya, logika-logika seperti ini ya. Kenapa ya ndak bisa dong PSI itu akan menandingi PDI Perjuangan yang penuh dengan pengalaman yang panjang di politik Indonesia ya. Indonesia itu mempunyai dulu ya partai yang tertua ya, kalau tidak salah itu adalah PDI, kemudian Golkar, kemudian P3 ya. Itu adalah partai-partai besar, partai-partai yang sudah tua, teman-teman, yang perjalanan politiknya sudah panjang sekali. Dan PSI ya baru saja ya. Cuman pendukung PSI ini seolah-olah ingin menandingi, ingin tenggelamkan PDI Perjuangan ya. Nggak bisa ya kan. PDI itu sudah, akar rumputnya sudah sangat kuat, mendarah daging ya. Beda dengan PSI yang 2 kali pemilu kalah ya, belum masuk atau tidak masuk di parlemen, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.